Salam teman-teman semua dan Ibu dosen. Di awal materi kami, ada dua pertanyaan yang perlu kita ketahui dan bahas bersama. Yang pertama itu, mengapa perlindungan anak itu sangat penting? Karena anak-anak merupakan penerus bangsa yang perlu kita lindungi agar tumbuh dan kembang mereka dengan baik. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak? Dalam perlindungan anak, kita tidak dapat melibatkan hanya satu pihak saja, tapi perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, serta lembaga pendidikan. Dalam lingkup perlindungan anak, ada beberapa aspek yang mencakup lingkup perlindungan anak, yaitu yang pertama, perlindungan dari kekerasan. Contoh, adanya hukum yang melarang tentang kekerasan fisik. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Contohnya seperti adanya akses untuk anak-anak terhadap pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, adanya perlindungan hukum. Contoh, sistem hukum yang memastikan hak-hak yang diakui dilindungi. Yang keempat, perlindungan sosial dan ekonomi. Contohnya seperti adanya program bantuan sosial untuk keluarga. Yang kelima, partisipasi dan hak ekspresi. Contohnya seperti kita mendukung hak anak untuk menyatakan pendapat mereka dan terlibat dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Keenam, perlindungan dan eksploitasi. Contohnya, kita melarang pekerjaan anak yang merugikan diri mereka. Perlindungan anak dari bahaya-bahaya yang mengancam di dalam dan di luar rumah, seperti kelaparan, penyakit, dan penelantaran. Anak butuh pembelaan terhadap berbagai perlakuan salah dan kejahatan yang melanggar atau mengabaikan hak-hak anak. Melindungi anak. Ketika anak kelaparan, berilah anak makanan yang bergizi. Ketika anak haus, berilah anak minuman yang sehat. Ketika anak sedih, menangis, resah, dan gelisah, hiburlah anak dan ajak anak berbicara hati ke hati. Ketika anak sakit, diancam penyakit, obatilah, peliharalah kesehatannya. Jika tidak mampu melindungi anak, diskusikan dengan teman dan carikan bantuan. Perlindungan anak di keluarga. 1. Pengasuhan positif. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, keamanan fisik dan emosional. Keempat, pendidikan tentang hak anak. Yang kelima, batasan digital dan kontrak medsos. Kelima, keberlanjutan finansial. Keenam, model perilaku positif orang tua. Yang ketujuh, pencegahan kekerasan dan pelecehan. Aspek lingkup perlindungan anak di masyarakat. Pertama, kesadaran komunitas. Yang kedua, program pendidikan masyarakat. Yang ketiga, ruang aman untuk bermain. Yang keempat, komitmen terhadap kesejahteraan anak. Yang kelima, keamanan jalan dan transportasi. Yang keenam, sistem dukungan sosial. Yang ketujuh, partisipasi anak dalam keputusan. Aspek lingkup perlindungan anak di sekolah. Yang pertama, kebijakan anti-bullying. Yang kedua, pelatihan staf dan guru. Yang ketiga, pengawasan dan keamanan fisik, kesehatan dan konseling. Terus yang berikut, pendidikan seksual dan pencegahan pelecehan. Terus partisipasi orang tua. Dan yang terakhir, peraturan yang jelas dan diterapkan. Instrumen monitoring pelanggaran anak.
Yang pertama, survei kepuasan anak. Yang kedua, laporan kejadian pelanggaran hak anak. Yang ketiga, evaluasi program pendidikan. Yang keempat, audit pusat perlindungan anak. Yang kelima, analisis statistik terkait kesehatan anak.